Sekali lagi terima kasih Bapak Profesor Dr. Robi H. Abror atas kesediaan dan waktunya untuk membimbing dua mahasiswa kami, Saudara Fajar Budiantoro dan Ahmad Hasanuddin. Dan tentu syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita dipertemukan di ruang Zoom meeting ini. Fajar di mana posisi? Di kontrakan Pak, di Jogja. Jogja. Hasanuddin di mana? Sama di Jogja juga, Pak. Oh, berarti di Jogja ya. Marilah kita mulai seminar atau ujian proposal tesis pada siang hari ini dan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi selamat Mas Fajar, Mas Hasan, dan terima kasih Ustadz Robi H. Abror. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Fajar dan Mas Hasan untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran dari proposal Anda. Satu, masalah risetnya apa, research problemnya apa, yang kedua, rumusan masalahnya apa, yang ketiga, kerangka teori, literatur review, kayak apa yang sudah dilakukan dan posisi Anda di mana, tujuan kegunaan penelitian nggak usah, yang keempat, kerangka teorinya begini, yang kelima, metode penelitian, sistematika pembahasan nggak usah karena sudah dibaca. 7 menit, Mas Fajar, silakan. Baik. Mungkin sebentar saya akan share screen. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Pak ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin siang hari ini saya akan mempresentasikan beberapa poin-poin dari proposal tesis saya yang dalam kali ini saya beri judul Dimensi Profetik dalam Syair Perahu karya Hamzah Fansuri. Mungkin langsung saja pada poin pertama, ketika kita melihat ke belakang, itu khazanah sastra Nusantara pada abad ke-17-18 itu banyak dipengaruhi oleh Hamzah Fansuri yang pada waktu itu ditulis dalam bahasa Melayu. Dan hal itu ditandai juga dengan masuk dan menyebarnya Islam di wilayah Aceh dan sekitarnya. Jadi Hamzah Fansuri ini seorang ulama atau bisa disebut juga sebagai ahli tasawuf atau sufi yang pertama dipandang telah melahirkan karya tulis tasawuf dalam bahasa Melayu. Dalam perkembangan agama Islam sendiri itu kandungan dalam isi Al-Quran telah banyak menginspirasi para pemikir, ulama maupun seniman untuk menulis suatu kitab atau tulisan karangan ataupun karya-karya lain. Jadi isi dari kitab itu termasuk karya sastra berdasar kepada kebenaran Al-Quran dan hadis. Jadi sehingga Islam berkembang dapat diterima di dalam suatu budaya atau masyarakat tertentu. Jadi di situ juga sastra berperan penting dalam mengungkapkan pesan-pesan kenabian secara tersembunyi seperti itu. Lalu penelitian ini mengkaji lebih dalam salah satu karya dari Hamzah Fansuri di bidang sastra yaitu Syair Perahu. Di sini saya sangat banyak menemukan penelitian tentang Hamzah Fansuri, baik penelitian tentang pemikiran, aliran tasawuf dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih spesifik lagi terkait syair-syairnya. Namun penelitian syair Hamzah Fansuri yang menggali atau yang spesifik syair perahu
dengan digali nilai-nilai profetiknya ini belum saya temukan sampai saat ini. Jadi saya harap hal ini dapat menjadi aspek kebaruan dalam penelitian ini. Selain itu, apa namanya, dari hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa pengembangan nilai-nilai profetik sebagai dasar kreativitas itu belum digarap secara maksimal. Jadi maka di sini penting mengungkapkan gagasan orisinil profetik ke dalam wacana filsafat dan implementasinya dalam naskah syair perahu karya Hamzah Fansuri ini. Lalu poin kedua ada rumusan masalah. Jadi dari latar belakang tadi saya merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis semiotik pada syair perahu Hamzah Fansuri. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk nilai-nilai profetik dalam syair perahu Hamzah Fansuri. Tujuan dan kegunaan. Lalu di sini ada apa namanya tinjauan pustaka. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa banyak penelitian terkait Hamzah Fansuri baik dari pemikiran atau aliran tasawufnya. Namun di sini untuk tinjauan pustaka lebih saya spesifikkan. Jadi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan syairnya. Di sini ada beberapa tulisan. Yang pertama ada Abdul Hadi WM, syair-syair Hamzah Fansuri dan pengaruhnya. Lalu Braginsky, Some Remarks on the Structure of the Syair Perahu by Hamzah Fansuri. Lalu ada yang lain-lain. Mungkin next. Dan di sini ada apa namanya beberapa penelitian juga yang lebih spesifik lagi membahas syair perahu dari Hamzah Fansuri. Ada beberapa tulisan, diantaranya ada Tal'ula, simbolisme bahasa sufi, kajian hermeneutik terhadap puisi perahu Hamzah Fansuri. Lalu ada Zakaria, dakwah sufistik Hamzah Fansuri, kajian substantif terhadap syair perahu, dan lain sebagainya. Mungkin lanjut ke kerangka teori itu sendiri. Jadi untuk apa namanya menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan apa namanya perspektif teoritis sebagai berikut. Jadi dalam hal ini saya menggunakan semiotiknya Michael Rivateri. Jadi selain dalam pengkajian karya sastra itu diperlukan suatu analisis struktural dan semiotik untuk mengetahui makna yang ada dalam teks puisi, baik secara tekstual maupun kontekstual. Jadi dalam hal ini saya sebagai peneliti akan melakukan pembacaan secara heuristik dan hermeneutik teks syair perahu karya Hamzah Fansuri ini. Jadi karena bahasa yang digunakan dalam puisi merupakan ekspresi tidak langsung yang dalam penciptaannya mengalami pergeseran makna dan pengerusakan makna. Jadi pendekatan heuristik ini pendekatan heuristik dan hermeneutik yang digagas oleh Michael Rivateri fokus pada kajian linguistik strukturalis. Sedangkan pembacaan heuristik dan hermeneutik ini mempunyai tujuan untuk mengungkap perkembangan makna yang bersifat kontekstual dengan tujuan untuk menghendaki makna secara komprehensif dan optimal. Seperti itu. Jadi Michael Rivateri juga menjelaskan beberapa tahapan-tahapan dalam memproduksi makna pada puisi. Jadi yang pertama ada pembacaan heuristik tadi, terus hermeneutik pembacaan kedua, lalu ada matriks, varian dan model, lalu yang keempat ada hipogram atau hubungan intertekstual. Next, metode penelitian.
Yang pertama jenis penelitian. Jadi jenis penelitian ini penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang menjadi kajian adalah data deskriptif. Jadi data tersebut diperoleh melalui data-data kepustakaan, meliputi buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Lalu ada sumber data. Penelitian ini juga mengambil data-data yang menjadi bahan rujukan untuk mendapatkan penelitian yang baik. Jadi data tersebut juga merupakan data primer dan data sekunder. Jadi data tersebut saling terkait demi kesempurnaan penelitian. Lalu yang ketiga ada analisis data. Jadi pengkajian terhadap syair Perahu Hamzah Fansuri ini memerlukan pendekatan-pendekatan untuk namanya memahami makna yang dimaksud di balik teks tersebut. Jadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah semiotik tadi sebagai pisau analisis atas tanda-tanda untuk menemukan makna dari simbol metafora yang ada. Jadi semiotik tidak terbatas pada pembahasan tanda-tanda saja, namun segala hal yang berhubungan dengan tanda tersebut, meliputi cara berfungsi, hubungan, transmisi, serta resepsi para pembacanya. Jadi selain mengkaji struktur syair tersebut, pengkajian ini juga dilakukan dengan unsur ekstrinsik yang meliputi dalam dua hal. Yang pertama, hubungan intertekstual. Jadi hubungan intertekstual ini hubungan dapat hubungan intertekstual ini adalah pengkajian yang dilakukan dengan memperlihatkan karya sastra yang telah mendahului, karena karya sastra hadir dengan mengikuti konvensi sastra yang sudah ada. Lalu yang kedua adalah latar historis yang ikut berperan dalam pembentukan sebuah karya sastra itu sendiri. Jadi syair perahu ini dianalisis melalui simbol dan metafora yang ada di dalamnya. Penafsiran dari simbol dan metafora tersebut dilakukan dengan dua model pembacaan ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, heuristik dan retroaktif atau hermeneutik. Jadi kedua model tersebut adalah langkah awal untuk proses pembacaan syair perahu yang terindikasi mengandung nilai-nilai profetik. Oke, cukup ya. Sudah lebih dari 14 menit. Saya kira pokok-pokok pikirannya sudah ditangkap, sistematika nggak usah. Selanjutnya Mas Hasanuddin, mohon Anda efisienkan waktu 7 menit karena ini proposal. Proposal itu bagaimana Anda mempresentasikan menarik buat orang lain kan, bukan presentasi untuk diri sendiri. Pastikan Pak Robin nanti tertarik sehingga mengiyakan proposal Anda. Silakan ya, Mas Ahmad Hasan. Sekarang jam 13.16, nanti berhenti di 13.23 atau 24. Efisienkan, karena itu yang Anda lakukan nanti ketika ujian ya. Nanti akan di-stop itu kalau Belanda. Silakan. Baik Pak, saya share screen dulu. Masih mute Hasan. Bisa minta tolong Mas Fajar share screen.
Ayo dimulai. Nggak usah share screen kalau nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Gerakan Islam Progresif, Telaah atas kasus-kasus keadilan dan HAM di media islambergerak.com. Latar belakang masalah yang saya angkat adalah bahwa persoalan tercederainya keadilan dan HAM banyak sekali terjadi di berbagai wilayah, seperti perampasan ruang hidup, penggusuran hingga jatuhnya korban jiwa karena ambisi pembangunan adalah fenomena yang sering terjadi. Salah satu contohnya yang masih aktual adalah kasus yang terjadi di Wadas. Nah, di sini Islam progresif sebagai gagasan dan gerakan yang berusaha merepresentasikan progresivitas Islam sebenarnya adalah varian pemikiran dan gerakan yang berusaha ikut ambil bagian dalam menghadapi persoalan di atas. Nah, sejauh mana sebetulnya gagasan dan gerakan yang dielaborasi Islam progresif di media islambergerak.com ini, sejauh mana sebetulnya keterlibatannya terhadap kasus tersebut. Kemudian rumusan masalah yang saya angkat adalah apa yang dimaksud Islam progresif di media islambergerak.com dan bagaimana sebetulnya kasus atau isu aktual tentang keadilan dan HAM yang diangkat oleh Islam progresif. Selanjutnya terkait tinjauan pustaka, yang pertama yaitu buku Islam progresif, Peluang, Tantangan, dan Masa Depannya di Asia Tenggara yang ditulis oleh Farish Anur. Yang kedua yaitu buku Islam progresif yang ditulis oleh Ibrahim Musa dan tulisan Omid Safi, What is Progressive Islam. Keempat yaitu buku dengan judul Pemikiran Progresif di dalam Al-Quran yang ditulis oleh H.M. Nurholis Setiawan dan jurnal yang ditulis oleh Ahmad David. Sedangkan kerangka teori yang saya gunakan adalah gagasan Islam progresif yang ditawarkan oleh Farish Anur dan Omid Safi akan dijadikan acuan teoritik dalam melihat gagasan dan gerakan Islam progresif di media Islam bergerak. Ada 3 karakteristik utama tentang Islam progresif yang diklasifikasikan oleh Farish Anur dan Omid Safi dan akan digunakan untuk melihat apakah gagasan Islam progresif di media Islam bergerak sesuai dengan tawaran karakterisasi kedua tokoh tersebut atau justru berbeda. Karena setidaknya ada 2 hal yang hendak penulis pahami dari gagasan ini, yaitu pertama konstruksi dan struktur pandangannya, dan kedua menganalisis sejauh mana keterlibatan Islam progresif atas isu aktual yang terjadi. Dan terakhir tentang sistematika pembahasan. Bab 1 akan pendahuluan, kedua akan membahas tentang latar belakang mengapa menggunakan istilah Islam progresif. Metodenya belum, sistematika nggak usah. Metodenya ini yang penting kan? Itu sudah dibaca. Metode penelitian yang digunakan, tentu jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kemudian jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Tentu akan dilakukan wawancara terhadap aktor atau aktivis Islam progresif itu sendiri, dan adapun pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan filosofis. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait proposal tesis saya. Mohon saran dan masukan dari Pak Robi dan Pak Roni, baik itu acuan kerangka teori, latar belakang, dan lain-lain. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi 2 proposal ini.
Yang pertama berjudul Islam Progresif ya dalam apa tadi? Islambergerak.com dan juga Fajar Dimensi Profetik dalam Syair Perahu Hamzah Fansuri. Selanjutnya kami mohon kesediaan Dr. Robi Abdul untuk memberi masukan-masukan atas proposal ini baik secara konten maupun teknik. Ini prodi dan akhir. Monggo. Terima kasih, Ustaz Roni. Suaranya ramai sekali, kayaknya mau takjil di sana apa? Segera buka puasa. Saya kok lihat sepintas kok mirip ya Pak Roni sama Hasan ini kacamatanya. Baik, ini S1-nya produk AFI ini Hasan sama Fajar ya. Dan kelihatannya suka ngopi semua kecuali Pak Roni. Nah, Fajar dulu ya. Yang namanya ini sudah Fajar Budi Antoro. Coba ini. Ini kan namanya sudah punya muatan profetik kan Pak Roni. Cuman yang kita bahas bukan namanya. Tapi tesisnya. Gini Mas Fajar. Yang pertama saya suka ya. Tulisan berbau religi atau tasawuf atau ya filsafat karena di bidang kita itu ya 3 core itu ya tasawuf, kalam dan filsafat. Nah di sini Mas Fajar memberi judul tesisnya apa ini? Dimensi profetik pada naskah pada syair Perahu Hamzah Fansuri gitu ya? Betul Pak. Nah sepintas saya lihat tadi Anda ini ya ada bacaan juga karyanya siapa tadi Braginski katanya. Itu sudah membahas tentang semiotikanya syair perahu ya, betul? Iya kan? Iya Pak. Nah, jadi gini. Nah, ini yang saya pertanyakan justru ya metodologisnya. Ini maunya dimensi profetik, nilai-nilai profetik atau analisis semiotik pada naskah syair perahu. Nah, itu mestinya mungkin lebih mengerucut aja, jadi nggak kemana-mana, lalu fokus di sana. Anda bawa buku syair perahunya? Ada Pak, dalam bentuk PDF Pak. Oh, PDF. Berapa halaman? Maksudnya karya-karyanya Hamzah Fansuri ini? Yang khusus syair perahu? Ada di bukunya Abdul Hadi Pak. Jadi kalau naskah aslinya itu memang saya nggak ada, maksudnya harus ke Jakarta mungkin ke. Nah, sudah ke Jakarta belum? Belum Pak. Nah, ini satu ya saya. Kan sesuatu yang dalam tanda petik kita dapat sumber aslinya, ya kan? Ini memang harus cukup sabar. Karena nanti paling banyak kasus yang terjadi mengangkat hal yang seperti ini, satu, tidak cukup data atau kurang data. Sehingga mengambil dari orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya kan? Jadi pertanyaan pertama tadi, bisa tunjukkan syair Hamzah Fansuri yang namanya syair perahu. Ada Pak, ada di Pak Abdul Hadi WM. Sudah pernah ketemu Pak Abdul Hadi WM? Belum Pak. Belum ya. Usianya sudah hampir 90 tahun ya. Orang Madura tapi sudah jadi orang Betawi, orang Jakarta. Saya ketemu beberapa kali kalau pas diminta ngisi di Universitas Paramadina, tempatnya Cak Nur itu ya, Prof. Nurholis Majid. Beliau ada di sana, Profesor Abdul Hadi WM. Ya, karyanya meliputi tasawuf khususnya karena disertasinya tentang tasawuf. Tapi juga melebar ke hermeneutika dan sebagainya. Oke, sastra juga. Nah itu Mas, jadi problemnya jangan sampai pesan saya ya, kurang data.
Jangan sampai kurang data. Sebisa mungkin gimana caranya lah usaha jihad Anda mencari naskah itu ya. Gimana caranya? Kalau dari orang apa nggak boleh Pak? Ya boleh. Nanti lalu ditanyakan kan di karyanya itu loh Pak, ada di Pak Abdul Hadi. Nah, jadi kita nggak tahu ya apa yang ditulis Abdul Hadi WM itu nyatanya begitu atau bentuk saduran dari syairnya gitu kan. Ya Pak, husnuzon aja Pak, puasa-puasa masuk ya Arab ganti. Ya kita nggak ada suudon, tapi inilah yang disebut pola kritisisme dalam menulis naskah ilmiah ya. Oke, lalu kalau ini misalnya, ini kan ini Anda ngangkat semiotika. Ini kalau bahasanya istilahnya apa ya? Mengalami semantic confusion, kebingungan semantik, kebingungan semiotik. Jadi Anda memilih analisis semiotik atau nilai-nilai profetik. Atau tadi Braginski, Anda kan dapat bocoran kan, sudah ditulis orang kan. Kalau sudah ditulis orang itu, ini kecenderungannya. Sulit untuk lepas dari bayang-bayang penulis kedua atau ketiga. Sehingga kalau nggak hati-hati, nanti seperti bukan menduplikasi ya, repetisi, mengulang saja dari penulis-penulis yang ada sebelumnya. Kan banyak banget toh penulisnya itu. Iya kan, dari berbagai sudut pandang kan. Anda harus bisa membuktikan bahwa karya saya ini betul-betul berbeda loh dengan yang sudah-sudah itu kan gitu kan. Ini bentuk originalitas. Yang kedua, apa hal baru? Kalau dalam karya ilmiah itu biasa disebut novelty, kebaruan. Ya sebenarnya nggak ada yang baru di dunia ini ya. Kalau bayi baru lahir ya baru. Bintang-bintang lahir dalam galaksi baru. Tapi yang namanya baru kebaruan itu bentuk temuannya. Jadi apa lalu yang mau diangkat dari syair perahu ini? Kan tekanan Anda tadi kan nilai-nilai profetik kan? Betul, Pak. Teorinya siapa yang mau dipakai? Nilai-nilai profetik itu. Teorinya Abdul Hadi WM atau ada enggak? Coba Anda sambil ini yang saya jadi begini. Kalau semiotik, jadi semiotik Rivatere tadi ya, yang untuk membaca ini ya. Nah, kalau analisis semiotik Rivatere, jadi begini. Mungkin istilah semiotiknya dikeluarkan nggak apa-apa. Nilai-nilai profetik begitu ya, pada syair perahunya, terus analisis semiotik, misalnya gitu. Penting bisa mempertanggungjawabkan, saya ini betul-betul beda loh sama Braginski dan Abdul Hadi WM. Gitu. Kalau perlu juga boleh enggak ya menggunakan wahana. Ini tadi kan penelitian research, library research kan? Betul, Pak. Penelitian pustaka ya? Betul. Nah, padahal sekarang itu kalau istilah tasawufnya, istilahnya Mas Hasan itu ada manakiban. Tradisi orang-orang hebat itu kan ada manakibnya, jadi dibaca itu. Oh ya, Hamzah Bansuri sebagai ulama, tokoh, filsuf, sufi dan sebagainya, kayak gitu. Anda coba ya diperkaya gitu ya. Jadi aspek historisnya diperkaya, lalu jadi ini semiotika bentuk analisisnya aja nanti, ya kan? Anda klasifikasikan, ya tergantung. Tadi Anda pakai Rivatere ya pakai gaya Rivatere. Kalau pakai Roland Barthes ya pakai 6 kode semiotik itu. Tergantung Anda mau pakai yang mana gitu. Lalu Anda klasifikasikan. Nah, pesan saya tadi ya diperkaya bacaannya ya. Karena sudah banyak orang nulis ya tentang ini ya kan. Oke gitu ya. Bikin mind map juga nanti berlaku untuk Hasan juga. Mungkin mind map itu tentang sosoknya si Hamzah Bansuri
ya kan? Pada masa tahun berapa syair itu muncul. Syukur-syukur ada kontekstualisasinya. Oh, luar biasa kalau bisa menemukan itu. Pak, syair ini ya, kalimat pertama itu dimulai saat penjajah Belanda itu, wah, misalnya begitu ya. Atau Anda menemukan hal yang lain yang menjadi data pendukung otentik dari karya ini. Misalnya syair Lautan Jilbabnya M.H.M. Najib yang dipentaskan di banyak performance ya, konser ya, pokoknya itu saya waktu kecil itu. Nah, Cak Nun itu kan bikin Lautan Jilbab ya, syair Lautan Jilbab. Tipis itu. Saya dulu nonton sama almarhum ayah saya. Wah, ya nonton ribuan di gedung. Luar biasa. Koreografinya lalu sampai sekarang kadang saya baca-baca ulang. Kok bisa ya MH itu menstrukturisasi logika atau narasi syair ke dalam bentuk ini ya, pentas seni, dalam bentuk pentas seni. Dan yang nonton sangat banyak. Nah, apa kira-kira yang membuat syair perahu ini penting menurut saudara? Gitu ya nanti ya. Pokoknya jangan sampai kurang data. Kalau kurang data nanti memperkosa data. Memperkosa data itu ngambil dari mana-mana, pokoknya memenuhi nilai-nilai profetiknya selesai Pak. Jangan sampai. Gitu ya Mas Fajar ya. Oke. Mas Hasan habis lebaran aja. Udah ngantuk-ngantuk ini Pak. Oke, Mas Hasan. Kita diskusikan ya beberapa kali di minggu lalu tentang tesis saudara, dan masukan saya yang kemarin sudah diaplikasikan ya, terima kasih. Jadi ini kan yang mau ditelaah ini kan medianya kan, ya kan? Iya Pak. Jadi ini nanti prakteknya nggak semata-mata library research, nggak semata-mata riset media, tapi juga dibuka kemungkinan untuk dialog atau diskusi. Kalau bahasanya filsafat di fenomenologi, kalau di antropologi ada etnografi. Ini triangulasi itu yang model Anda wawancara mendalam, observasi gitu ya. Bila memungkinkan. Tapi kalau mepet pingin habis lebaran lulus, ya berarti gimana itu ya? Ya Anda memaksimalkan data yang ada di web Islam Bergerak. Nah, ini kan kebetulan pimpinannya alumni kita kan di AFI kan, Mas Fayat itu ya alumni Perancis. Ya. Iya Pak. Kakak kelasnya sahabat dosen UMY itu, Ridho Alhamdi. Kakak kelasnya Ridho. Ridho dari Jerman, ini Fayat dari Perancis. Ya, dan istilah Islam progresif sebenarnya Haris Anur dan beberapa yang lain pernah membahas itu ya. Ya, Pak. Menarik. Jadi nanti relasinya seperti apa dan tentu kasus-kasus, ya kan? Kasus-kasus diberikan contoh dan analisisnya. Karena ini tidak semata-mata mengulas tentang apa ya? Ini ada semacam apa bahasanya itu? Advokasi, ya kan? Advokasi, mengadvokasi orang-orang tertindas, terlantar, terzalimi, gitu ya. Baik. Ya. Nah, ini kan banyak bidang kan? Berapa bidang ini? Misalnya ada apa kemarin? Ya di wilayah agraria, Pak. Di wilayah ya, terus kerusakan sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, kerusakan sumber daya alam. Nanti Anda batasi, contoh-contoh boleh disampaikan, tapi dibatasi sehingga nanti mendapatkan alur yang apa ya, yang sesuai dengan tema ini, gitu ya. Syukur-syukur bisa wawancara ketuanya ya, gitu ya. Iya Pak. Saya kira itu. Kalau ada foto silahkan diperkaya dengan foto, termasuk Fajar tadi ya, foto-fotonya naskahnya itu loh, Jar. Kalau bisa cari gimana caranya ya, nyari naskah klasik itu. Kalau di Jogja itu biasanya
perpustakaan. Kalau Hamzah Fansuri itu mungkin Bu Adib ya, Pak Roni ya. Bu Adib pernah ngangkat itu disertasi ya. Kayaknya Anda perlu beli disertasinya Bu Adib. Beli online aja atau menghubungi siapa, Bu Adib. Oke. Saya kira itu dulu Pak Roni. Ini kalau mau serius ini bisa selesai cepat ini. Dan dapat Lailatul Qadar. Baiklah. Terima kasih Bapak Dr. Haji Robi Habror atas masukan-masukannya. Tentu Anda mencatatnya ya Mas Fajar, Mas Ahmad. Kami dari Prodi ya, satu masalah teknis urusan Anda. Oke, cara penulisan, pengutipan itu urusan Anda, bukan urusan dosen pembimbing tesis ya. Urusan Anda. Yang kedua, segera tes bahasa Inggris, bahasa Arabnya diurus. Kemudian juga segera jurnalnya ya. Dan bimbingan. S2 ada ya? S2 ada ya? Ya, jurnal. Jurnalnya wajib? Ya. Oh, wajib juga? Oh. Nah, kan? Iya. Oke. Kemudian terakhir Anda juga harus concern di masalah Turnitin ya. Nanti kalau sudah selesai itu jangan nodong-nodong segera karena nodong pembimbing, karena nanti ada proses selanjutnya. Walaupun sudah selesai di pembimbing ada proses Turnitin. Oke, mengecek similarity tesis Anda. So, segera selesaikan dengan baik, intensif. Pak Robi ngantor terus ada. Beliau pejabat di fakultas kita, jadi mudah ditemui. Sekali lagi, Ustadz Dr. Haji Robi Habror, terima kasih. Mohon maaf ini agak kurang kondusif. Tadi nggak ada, pas saya ini kok jadi ada. Atas kesediaan waktunya, masukannya, pencerahannya kepada Mas Fajar, pada Mas Hasan, dan juga saya banyak belajar dari dua profesor. Selamat ya Mas Fajar, Mas Hasan. Mari kita tutup bersama-sama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf banyak kekurangan dalam memfasilitasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.